Shalom semuanya, selamat berkudapa lagi di ibadah SMTPI Jemaat GPM Wayami di subjenjang anak remaja 3 bersama Kakak Miralpati di sini. Dan hari ini tak terasa kita sudah berada di pertemuan yang ke-13 di hari Minggu tanggal 13 September 2020. Nah, pokok bahasan kita pada hari ini masih tentang dokumen kesan gereja dan subpokok bahasan peran remaja dalam penjematan DKG. Adapun 2 TKP yang harus kita capai, yang pertama alasan pentingnya peran remaja dalam penjematan DKG, dan yang kedua menjelaskan tahap-tahap penjematan DKG di kalangan anak remaja. Adik-adik yang berkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Lukas pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-18 yang berbunyi begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Kita masuk pada TKP yang pertama, alasan pentingnya peran remaja dalam penjematan DKG. Secara berturut-turut telah dipelajari dokumen kesan gereja yang merupakan dokumen yang harus dihidupkan dalam kehidupan bergereja. Nah, alasan pentingnya peran remaja dalam penjematan DKG karena remaja sebagai bagian dari warga gereja terpanggil untuk melakukan penjematan atau dengan kata lain menerapkan DKG dalam tindakan nyata bergereja. Dokumen kesan gereja di Indonesia yakni ada 3. Yang pertama, pokok-pokok tugas panggilan gereja. Yang kedua, pokok-pokok pemahaman bersama iman Kristen. Dan yang ketiga, oikumene gerejawi. Ketiga hal tersebut dapat dikatakan merupakan bingkai sekaligus rambu-rambu kerja bagi gereja dalam melaksanakan misinya sebagai gereja Kristus yang esa. Misi ini adalah misi gereja-gereja di Indonesia agar sepenuhnya dapat ikut serta memikul tanggung jawab bersama sebagai gereja Tuhan dalam tugas kesaksian. Oleh karena itu, remaja gereja sebagai bagian gereja pun melaksanakan misi gereja tersebut dalam bersaksi sesuai dengan panggilan gereja dengan memperhatikan dokumen kesan gereja sebagai rambu. Remaja gereja berperan nyata melalui kehadirannya dan eksistensi dirinya sebagai anggota gereja yang ramah menghormati gereja lain dalam bingkai kebersamaan menuju masyarakat yang mandiri, berkepribadian, dan yang menghormati hak-hak asasi manusia serta menegakkan hukum yang berkeadilan. Remaja sebagai bagian utuh dari gereja sendiri diharapkan sangat kreatif serta tampil secara menakjubkan. Ketiga dokumen ini merupakan dokumen penting dan sangat mendasar, bukan hanya untuk dimengerti dan dipahami, tetapi juga harus disadari untuk diberlakukan dalam kehidupan bergereja di Indonesia, termasuk di wilayah tinggal remaja gereja kita. Karena itu selama 4 pekan ini kalau kita secara terus-menerus berbicara tentang dokumen-dokumen kesan gereja yang mungkin saja buat adik-adik terasa membingungkan karena ruwet dan penuh bahasa yang tidak mudah dipahami oleh adik-adik remaja, maka tidak lain hendak mau dikatakan kepada adik-adik remaja bahwa gereja-gereja di Indonesia dalam hal ini pendeta, penatua, dan diaken selalu berkumpul setiap tahunnya di berbagai penjuru Indonesia ini hanya untuk menyepakati hal-hal mendasar tersebut untuk diberlakukan secara bersama, dan itu berarti bagi remaja yang notabene adalah bagian penting dari gereja juga diharapkan supaya bisa mengerti tugas dan peran ini. Sebab remaja gereja juga terpanggil untuk membangun diri di dalam dan bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap penjematan dokumen kesan gereja di kalangan remaja. Membicarakan dan merancangkan bentuk dan cara untuk mensosialisasikan apa yang telah kita pahami selama 4 minggu ini kepada sesama remaja yang lain dalam daya dan gaya remaja di jemaat masing-masing
Maka pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan berikut ini akan sangat membantu adik-adik remaja dalam menggagas penjematan dokumen kesan gereja. Yang pertama, mulailah membekali diri dengan pengetahuan dengan satu dokumen di atas. Yang kedua, menentukan mau kerja sendiri atau berkelompok. Yang ketiga, menentukan siapa sasarannya atau kelompok yang dituju. Misalnya mau kelompok anak, kelompok perempuan, atau kelompok bapak-bapak. Yang keempat, mempertimbangkan perlu pemandu, orang tua, atau pengasuh. Yang kelima, menentukan bagaimana caranya. Misalnya aksi bersama, melakukan pelayan bersama, ibadah kononia, KKR, atau lainnya. Yang keenam, menentukan kapan mulai. Artinya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Ingatlah, target bersama kita adalah menjangkau seluruh keluarga jemaat. Dan moto GPM, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, sebelum Kakak Mirel mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini, ada tugas yang harus adik-adik kerjakan. Yang pertama, membuat rangkuman catatan materi kita di siang hari ini. Yang kedua, menulis komitmen begereja dengan gereja saudara sebagai remaja GPM dalam bentuk satu kalimat. Contohnya, remaja GBI adalah sahabatku. Atau yang lain, remaja GBI adalah sahabat remaja GPM. Bisa ya? Paham ya? Jadi menulis komitmen satu kalimat saja, komitmen begereja dengan gereja saudara sebagai remaja GPM. Oke adik-adik, demikian materi kita di siang hari ini. Dan Kakak Mirel mengucapkan banyak terima kasih karena adik-adik masih tetap setia mendengarkan pengajaran sekolah minggu sekalipun melalui video. Thank you so much for listening. See you next time and God bless you all. Bye-bye.